Ya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Nah, berdoa kali ini akan dipimpin sama ketua kelasnya. Boleh maju Emma? Untuk dipimpin sama ketua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Boleh? Terima kasih, Mas. Sambung. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya Ibu absen dulu lah ya, terlebih dahulu. Ada yang nggak datang nggak hari itu? Ada Bu. Siapa yang nggak datang? Ica, Bu. Siapa? Jaya. Oh, Jaya. Terus? Ica, Bu. Oh, Ica. Ada juga yang nggak datang hari ini ya? Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi dulu lah ya, terlebih dahulu. Nyanyi lagu nasional Indonesia Raya. Di sana aku berdiri, jadi batu Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Oke, rekan-rekan semuanya. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, pernahkah kalian melihat peta Indonesia? Pernah, Bu? Pernah, Bu. Di mana? Di buku IPS. Nah, kalau misalnya pernah melihat di peta itu ada nggak banyaknya pulau? Banyak, Bu. Banyak ya? Iya, Nah, Bu. jadi materi kita hari ini mengenai jenis-jenis mata pencarian, jenis-jenis mata pencarian dan letak geografis yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video yang dimana videonya ini adalah penjelasan mengenai letak geografis yang ada di Indonesia. Jadi untuk anak-anak semuanya tolong diamatin ya. Baik, Bu. Letak astronomis dan geografis Indonesia. Setiap wilayah di muka bumi. Letak astronomis dan geografis Indonesia. Setiap wilayah di muka bumi ini memiliki letak astronomis dan geografis yang bertujuan menentukan letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur, batas wilayah dan ciri kewilayahannya. Begitu juga dengan Indonesia. Setiap wilayah di muka bumi ini memiliki letak astronomis dan geografis yang bertujuan menentukan letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur, batas wilayah dan ciri kewilayahannya. Begitu juga dengan Indonesia. Letak astronomis dan geografisnya menjadikan wilayah yang istimewa.
Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Perhatikan letak wilayah Indonesia berdasarkan garis lintang. Wilayah tropis di dunia berada di daerah antara lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator. Berdasarkan garis lintangnya, rata-rata curah hujan di Indonesia berkisar antara lebih kurang 2.000 mm per tahun. Temperatur di Indonesia cukup tinggi, yaitu 26,3 derajat Celcius. Berdasarkan garis bujurnya, maka ada perbedaan waktu di Indonesia. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia Tengah meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Sulawesi. Waktu Indonesia Timur meliputi Provinsi Maluku dan Pulau Papua. Setiap zona waktu berselisih 1 jam. Berdasarkan letak geografis, kita akan mengetahui batas wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Dengan mengetahui letak astronomis dan geografis, kita mengetahui iklim, curah hujan, zona waktu, dan juga batas wilayah Indonesia. Demikian pembelajaran mengenai letak astronomis dan geografis Indonesia. Anak-anak kan sudah mengetahui kan bagaimana letak geografis yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan atau menjelaskan mengenai jenis-jenis mata pencarian. Nah, yang pertama itu ada mata pencarian. Anak-anak ada yang di sini ada yang tahu tentang mata pencarian itu apa sih? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Apa tuh? Tempat warga masyarakat untuk mencari makanan, Oke. pekerjaan, Ada yang lain? cari uang, Bu. Mata pencarian itu jelasin lagi ya. Mata pencarian itu adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, tujuan awal manusia mencari pekerjaannya adalah untuk mendapatkan uang untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, yang pertama itu ada mata pencarian. Mata pencarian penduduk ini ada 3. Apa itu? Di daerah mana saja? Di daerah Tinggi, rendah, pesisiran. Nah, yang pertama itu ada di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu adalah memiliki ketinggian dari 700 meter di atas permukaan. Nah, biasanya ini di dataran tinggi rumah-rumah penduduk itu biasanya ada di daerah perbukitan, ada juga di pegunungan. Nah, contoh-contoh pekerjaannya itu yang pertama itu ada pekerjaan petani sayur. Kemudian contoh yang kedua itu biasanya mereka bekerja sebagai pengrajin souvenir. Terus juga contoh yang terakhir itu ada peternak sapi perah juga. Terus yang untuk di daerah dataran rendah itu biasanya itu penduduknya itu biasanya tinggal di daerah perkotaan, jauh dia dari daerah pegunungan, perbukitan gitu. Biasanya contoh pekerjaannya itu yaitu
ada juga pengrajin batik. Terus contoh yang kedua itu biasanya ada pedagang makanan. Contoh yang terakhir itu ada biasanya petani jagung juga bisa di daerah dataran rendah. Nah, yang ketiga itu ada di daerah dataran pesisir, yang dimana penduduknya itu biasanya mereka bertempat tinggal di daerah perairan seperti di laut, di sungai, di rawa, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu ada nelayan. Terus juga contoh yang kedua ada pengrajin juga, tapi dia pengrajin kerang. Terus yang terakhir itu ada contoh petani garam. Ya, anak-anak semuanya. Nah, ibu mau bertanya nih sama kalian semuanya. Apakah kalian ngerasa pengaruh letak geografis di Indonesia ini sangat berpengaruh nggak di mata pencarian? Pengaruh, Bu. Berpengaruh. Iya. Kenapa itu berpengaruh? Untuk mencari makan. Ya, jadi tentu saja berpengaruh dikarenakan kondisi geografis ini sangat berpengaruh pada sumber daya manusia. Contohnya itu kayak di dataran rendah, di dataran tinggi, dan juga di pesisir. Nah, ada nggak sih dampak positif dari letak geografis ini untuk mata pencarian manusia? Ada, Bu. Apa itu dampak positifnya? Dampak positifnya Dampak positif dari letak geografis untuk mata pencarian penduduk. Bu, ya. Banyak jenis makanan, mulai dari buah, yang lain-lainnya, Bu. Banyak jenis. Ya. Kalau dampak negatifnya ada nggak emang? Ada, Bu. Apa itu? Mungkin perbedaan cuaca atau iklim, perbedaan harga, perbedaan fasilitas. Oke. Jadi ibu pertegas lagi ya, untuk dampak positif dari letak geografis ini untuk mata pencarian penduduk itu adalah memungkinkan keanekaragaman dari mata pencarian, seperti di dataran rendah itu ada pekerjaan pedagang, ada juga di dataran tinggi itu mata pencariannya petani, terus juga pesisir mata pencariannya nelayan. Jadi mereka berbeda-beda. Terus juga soal budaya, terus antar negara, dan juga tradisinya juga berbeda-beda setiap daerah. Terus untuk dampak negatifnya mungkin lebih ke mengakibatkan perilaku yang tidak disesuaikan dengan budaya Indonesia. Nah, jadi seperti itu anak-anak semuanya. Nah, tadi kan anak-anak semuanya sudah menjelaskan materi mengenai letak geografis juga. Anak-anak juga sudah melihat video yang ibu tampilkan. Nah, sekarang ibu akan membagi sebuah kelompok. Nah, untuk anak-anak semuanya boleh dibagi kelompoknya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, ya. Boleh dibagi kelompoknya. Oke, sepertinya sudah ya. Sekarang ibu akan membagikan sebuah NKPD-nya. Oke.
semuanya Sudah, Bu. melakukan kerjanya. Udah, Bu. Oke, jangan dikerjakan dulu ya. Ibu akan menjelaskan mengenai LKPD-nya. Jadi dibuka coba LKPD-nya. Nah, yang pertama itu coba kalian baca dulu mengenai tujuan atau petunjuk pengerjaan dari LKPD-nya. Nah, kita buka nih di latihan pertama. Nah, pertama anak-anak coba dibaca mengenai soalnya. Di mana soalnya itu coba kalian analisis pengaruh letak geografis dan dampak positif dan juga negatifnya. Jadi tadi aku kan sudah menjelaskan apa letak geografis yang ada di Indonesia, mata pencariannya, terus juga ada dampak positif dan juga negatifnya sudah ibu jelaskan. Jadi bisa kalian tulis di soal atau lembar pertama. Terus yang kedua itu ada ayo menulis kedua. Jadi kalian bisa mengelompokkan mata pencariannya. Kayak misalkan dataran rendah itu pekerjaannya apa? Terus di dataran tinggi itu apa? Terus juga daerah pesisir pantai pekerjaannya apa? Jadi kalian bisa menulisnya. Terus juga yang terakhir itu ayo berlatih itu mengenai teka-teki Islam. Jadi anak-anak semuanya bisa melihat soalnya. Misalkan di ini kan ada soal, ada teka-teki, ada kotak-kotak yang dimana kotak-kotaknya itu ada mendatar dan juga menurun. Jadi disesuaikan saja. Misalkan di data mayoritas penduduk pantai mata pencarian sebagai, jadi harus difokuskan ke yang mendatar. Presentasikan siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Kelompok 2, Bu. nomor 2, silakan maju perwakilannya. Tolong dipaparkan. Jadi, Bu, soal yang tentang pengaruh letak geografis terhadap mata pencarian penduduk di Indonesia itu, saya sama kelompok saya menjawab pekerjaan penduduknya itu manusia mengandalkan sumber daya di sekitarnya. Oleh karena itu, kondisi geografis sangat berpengaruh. Dampak positifnya itu mungkin keanekaragaman mata pencarian, interaksi antara negara, tradisi, budaya, hingga lain sebagainya juga. Kemudian daerah dataran rendah itu ada petani sayuran, pedagang, peternak, pengrajin souvenir, dan dataran tingginya itu ada pengrajin, pedagang, petani, jagung, dan perkebunan. Kemudian daerah pesisirnya ada nelayan, pengrajin kerang, petani garam, pembuat ikan, dan kapal. Kemudian teka-teki silangnya, Bu. Kami di sini buat, Bu. Nomor 1, yang menurut wilayah ini memiliki keindahan alam yang sejuk. Wilayah ini ditanami pepohonan dan tanaman yang subur. Sering dijadikan tempat wisata. Wilayah yang dimaksud merupakan Bu, pegunungan. Bu. Oke, terima kasih kelompok 2, silakan duduk. Terima kasih ya. Oke, apakah dari kelompok-kelompok lain ada tanggapan mengenai kelompok 2? Ada tanggapannya? Saya, Bu. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 silakan. Menurut kami sudah benar yang diberikan oleh kelompok 2. Kami juga menjawab seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya kelompok 2. Setelah tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, jadi udah pada tahu kan mengenai materi kita kali ini tentang jenis-jenis mata pencarian dan juga pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, untuk jenis-jenis mata pencarian yang ada di Indonesia itu ada di dataran rendah, di dataran tinggi, dan juga di daerah pesisir. Nah, pekerjaannya tuh ada di daerah dataran rendah itu ada petani, kemudian di daerah dataran tinggi itu ada apa? Ada apa?
pedagang. Terus di daerah pesisir Nelayan, Bu. nelayan. Nah, sebelum kita pulang, Ibu mau kasih tugas lagi nih sama kalian. Evaluasinya, jadi dikerjakan di rumah ya. Besok dikumpulkan. Nah, Ibu kasih tunjuk ya mengenai evaluasinya. Evaluasinya itu dalam bentuk pilihan ganda saja. Jadi anak-anak bisa mesilang yang benar lah ya kan. Tadi kan sudah dikasih evaluasinya. Jadi silakan masukkan semua buku-bukunya, pensilnya ke dalam tasnya agar kita bisa pulang. Nah, sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan satu lagu daerah yang berjudul Ampar Pisang. Bisa dinyanyikan semuanya? Bisa, Bu. Dinyanyikan sekarang ya. 1, 2, 3, ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nampak batis kutung dikidipi dawang. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Yeay. Kita pulang, ada baiknya kita melakukan berdoa bersama dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Emma. Bisa ke depan, Emma. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Emma. Boleh duduk lagi? Oke, sekian materi kita hari ini. Ibu harap semua yang Ibu sudah jelaskan bisa diserap ya. Ibu akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.